Baru juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono langsung bikin gebrakan yang bikin para pegawai auto merapikan posisi duduk. Pasalnya, dalam sebuah kegiatan pengarahan, Sudaryono terlihat menegur seorang koordinator wilayah BGN Kayong Utara yang diduga kedapatan sibuk memainkan telepon genggam saat arahan sedang berlangsung. Momen itu pun langsung menjadi sorotan karena dilakukan di depan peserta lainnya. Bukannya cuma mendapat teguran, tak lama setelah kejadian tersebut beredar, muncul informasi bahwa koordinator wilayah yang diketahui bernama Adi Afrianto disebut mendapat mutasi ke Papua. Kabar ini pun langsung mengundang beragam komentar dari masyarakat. Siapa namanya? RSDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Segera. Terus saya minta dicek semua, ini bagi orang yang tidak fokus, apalagi dia cuma titip absen gambar atau foto, tolong dicatat, kemudian kasih teguran. Saya tidak segan-segan untuk memecat Anda. Nomor 3, minimnya dukungan publik. Kenapa kita minim dukungan publik? Karena kita minim untuk komunikasi. Banyak laporan, baik itu Korwil, KPPG, atau siapapun itu termasuk BGN di kantor pusat, itu sangat menutup diri, eksklusif, tidak mau membuka diri terhadap komunikasi dengan pihak luar. Saya minta setelah ini KPPG untuk kemudian secara aktif berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah yang dibawahinya, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Kependudukan, minta waktu ketemu Bupati, minta waktu ketemu Gubernur, dan atas perintah dari Kepala BGN yang baru untuk kemudian membuka diri terhadap komunikasi. Tolong dicatat, semua petugas wilayah harus koordinasi di wilayahnya. Kemudian koordinator di wilayah provinsi, di wilayah kabupaten, di wilayah kecamatan harus koordinasi di wilayah di mana dia punya tanggung jawab. Dia ketemu dengan Koramil, dengan Kapolsek, dengan Camat, dengan Kepala Desa, saya minta koordinasi yang baik. Ini adalah bagian dari kita bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kita tidak mungkin kerja sendiri. Dan saya minta kepada Kepala Dapur, komunikasi yang baik dengan sekolah, komunikasi yang baik dengan orang-orang, khususnya orang tua siswa yang anaknya kamu kasih makan. Ya, nanti akan saya siapkan suatu sistem di mana semua orang tua, semua guru itu kemudian tahu bahwa sekolah mana, anak yang sekolah di mana mendapatkan menu yang seperti apa, dan menu itu dibuat atau dimasak di SPBG yang mana. Sehingga kita punya transparansi yang jelas. Kita ini programnya bagus, semua orang suka, semua orang seneng, ya, kemudian anak-anak tuh seneng, ya. Mohon maaf kalau ada, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu bekerja hati. Selama Anda kerja dengan baik, saya backup. Nggak perlu kemudian berkecil hati dengan suara-suara di sosial media dan lain-lain. Maka saya minta kepada seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai dengan tingkat dapur untuk berkoordinasi, membuka diri dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang perlu untuk kita membuka diri dan berkomunikasi. Jangan eksklusif, jangan merasa eksklusif. Di Republik ini tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Semua orang bisa diganti, termasuk saya sebagai Kepala BGN yang baru. Maka mari kita sama-sama tunaikan kewajiban ini, tunaikan. Dan nomor 3 adalah minimnya dukungan publik dikarenakan ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Afrianto. RSDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Ya. Kemudian saya lihat, terus saya minta dicek semua. Ini bagi orang yang tidak fokus, apalagi dia cuma titip absen gambar atau foto, tolong dicatat, kemudian kasih teguran. Saya tidak segan-segan untuk memecat Anda. Saya tidak ada urusan sama Anda semua. Ya. Adi Afrianto, Korwil, Kabupaten Kayong Utara. Saya kasih penjelasan, dia main handphone. Siap. Ya. Tolong diberi surat teguran
surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Ya. Warganet pun ramai-ramai bertanya, apakah mutasi tersebut memang berkaitan dengan insiden saat pengarahan atau memang merupakan bagian dari kebutuhan organisasi yang kebetulan waktunya berdekatan. Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Di media sosial, komentar pun bermunculan. Ada yang menilai langkah tegas seperti ini diperlukan untuk membangun disiplin di lingkungan kerja, terutama karena program BGN menjadi salah satu program strategis pemerintah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mutasi seharusnya dipahami berdasarkan aturan kepegawaian dan alasan resmi, bukan semata dikaitkan dengan potongan video yang beredar. Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, satu hal yang berhasil ditunjukkan Soedaryono adalah pesan bahwa saat pimpinan sedang memberikan arahan, perhatian penuh kepada forum dianggap sebagai bagian dari profesionalisme. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah tindakan tegas seperti ini memang perlu untuk menegakkan disiplin? Atau sebaiknya publik menunggu penjelasan resmi agar tidak salah menafsirkan alasan di balik mutasi tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.